Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekowisata 60 yang sedang melaksanakan program MBKM, khususnya sebagian besar melaksanakan program magang ya, ada yang magang berdampak maupun magang profesi. Nah, sebagian besar melaksanakan magang profesi. Saat ini kita sudah memasuki tengah semester, di mana setelah setengah semester ini kita akan mulai masuk ke dalam administrasi yang akan menjadikan hal terpenting dalam penilaian MBKM. Nah, sehingga pengadministrasian ini perlu dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi maka nilainya tidak akan keluar. Karena penilaian program MBKM ini sifatnya konversi, harus masuk ke dalam student portal, kemudian ada penilaian dosen pembimbing dan juga penilaian dari dosen di sekolah vokasi. Jika tidak tercatat pengadministrasian di dalam HR portal student ini, maka nilai tidak akan muncul. Nah, sehingga di pertengahan semester kita akan memulai untuk mengisi administrasi di HR portal student berupa log activity. Nah, perlu kita ketahui bahwa program magang MBKM ini kan setara dengan 20 SKS. Satu SKS itu adalah 45 jam. Sehingga total pelaksanaan program magang MBKM ini adalah 900 jam minimal. Ya, tidak boleh kurang dari 900 jam. Kalau kurang dari 900 jam artinya tidak memenuhi 20 SKS. Sedangkan SKS yang Anda ambil di dalam KRS pada semester 5 ini adalah 20 SKS setara dengan 900 jam. Tetapi 900 jam ini bukan berarti masuk dalam kegiatan praktek lapangnya saja 900 jam. Akan tetapi 900 jam ini terbagi menjadi alokasi waktu dari mulai persiapan, pelaksanaan magang, dan pasca pelaksanaan magang. Nah, sehingga mahasiswa Ekosata 60 kita harus membuat skema dalam pengisian log activity, dimulai dari ketika kita persiapan, baik itu persiapan yang secara offline dengan dosen pembimbing, dengan Budiah selaku koordinator MBKM melalui koordinasi di grup WhatsApp, melalui pembimbingan laporan dengan dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, persiapan ini kita mulai dari pembekalan magang ya, walaupun pembekalan magang kita tidak lakukan secara offline tatap muka langsung ataupun secara langsung atau offline, karena saat itu kondisinya juga mahasiswa EKW 60 sedang PPE dan waktunya bertepatan setelah selesai PPE, sehingga pembekalan kita lakukan di dalam grup WhatsApp berupa penjelasan bagaimana koordinasi untuk MBKM itu sendiri. Nah, di sini sudah ada 900 jam itu bukan berarti 900 jam Anda berada di lapangan saja. Misalnya Anda magang di TNGGP misalnya. Bukan berarti 900 jam itu mulai dari masuk TNGGP sampai keluar lagi TNGGP, bukan. Akan tetapi 900 jam itu merupakan dari mulai Anda penjajakan lokasi, mencari lokasi bersama teman-teman dan Budiah waktu itu, pengurusan, kemudian berdiskusi tema magangnya apa, sudah disampaikan ketika magangnya itu nanti lebih apa saja yang harus dikerjakan di sana, kemudian pembekalan, penyusunan proposal, dan pengurusan administrasi sebelum keberangkatan, persuratan, dan lain-lain. Nah, semua itu kita hargai sebagai SKS atau jamnya, sebagai jam dari 900 jam itu ya. Jadi 900 jam ini termasuk ke dalam persiapan sebelum berangkat ke lapangan. Nah, kita sudah bagi di sini pembagiannya, penjajakan lokasi magang kita anggap 2 jam ya, 120 jam gitu ya, 120 jam. Kalau dikonversi jam menjadi 200 jam, 2 jam dari 120 menit. Kemudian diskusi 2 jam juga, 120 menit. Pembekalan magang 240 menit. Penyusunan laporan proposal magang 260 dan pengurusan administrasi 120 menit. Nah, ini kami hargai juga sebagai SKS kalian. Jadi kemarin kalian bekerja di sekolah vokasi mengurus administrasi surat, koordinasi dengan Budiah, koordinasi dengan pembimbing, membuat proposal untuk magang dengan dosen pembimbing, kemudian berdiskusi lokasi mau memagang di mana lokasinya. Nah, itu juga masuk ke dalam SKS sehingga kita masukkan ke dalam 900 jam tersebut. Nah, ini waktunya ya, sudah dibuat.
Nah, kemudian pelaksanaan magangnya itu sendiri adalah 52.180 menit atau setara dengan 800 jam, 869 jam. Nah, 869 jam ini kalau kita buat bulan kurang lebih adalah 3 bulan. Makanya magangnya itu, magang pelaksanaannya itu kita buat 3 bulan seperti yang tertera di dalam surat tugas. Misalnya dimulai dari tanggal 1 September berarti September, Oktober, 1 Desember, berarti selesai 1 Desember gitu ya. Jadi pelaksanaan magangnya itu bukan 900 jam tapi 869 jam kurang lebih atau setara dengan 3 bulanan. Ya, itu nanti kita lihat di hitungan log activity-nya. Nah, sisanya untuk 900 jam itu ya Anda nanti setelah melakukan PKL, melakukan magang akan menulis atau menyusun laporan. Menyusun laporan kita hitung sebagai SKS juga. Kurang lebih berapa menyusun laporan? 600 menit atau setara dengan 10 jam. Gitu ya, setara dengan 10 jam. Atau konsultasi dengan pembimbing ketika mengerjakan laporan magangnya. Kita hitung bimbingannya 4 jam. Dan juga ada presentasi atau ada evaluasi dari hasil magangnya itu sendiri. Ya, itu adalah 120 menit. Ini bisa presentasi di tempat magang atau presentasi di tempat magang yang nanti akan didokumentasikan sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan presentasi akhir kegiatan magang Anda di lokasi sana ya. Nah, itu kita anggap sebagai 2 jam untuk ujian magangnya dengan presentasi tersebut. Nah, sehingga semua kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan itu totalnya adalah 54.000 atau setara dengan 900 jam. Nah, jadi 900 jam itu adalah include semua kegiatan dari persiapan, pelaksanaan hingga selesai pelaksanaan sampai ujian. Nah, di mana pelaksanaan di lapangannya itu kurang lebih 869 jam atau setara 3 bulan. Nah, makanya saat ini kita kan sudah mulai memasuki bagaimana menghitung jumlah jam ketika Anda melaksanakan di lapangan. Oke, di sini kita sudah atur tanggal-tanggal, kita sudah atur menyesuaikan dengan selesainya PPE gitu ya. Kita sudah atur, kita seragamkan tanggal-tanggal pelaksanaan. Kalau nanti akan menulis di log activity misalnya, kegiatan tanggal 14 Juli adalah pembekalan magang sebanyak 4 jam dari jam 8 sampai jam 12. Kita samakan saja semua dari jam 8 sampai jam 12 ya, dari jam 8.00 sampai jam 12.00. Nah, nanti kegiatannya di mana? Misal kegiatannya di sekolah vokasi di Studio Ekowisata misalnya, anggapnya seperti itu ya, atau sekolah vokasi. Nah, kemudian ini sepakati. Kemudian diskusi magang. Nah, setelah pembekalan Anda boleh berhak melakukan penjajakan lokasi magang atau diskusi magang. Terserah mau tanggal berapa, yang pasti setelah pembekalan. Ya, silakan nanti Anda masukkan ke log activity bahwa di tanggal 14 Juli atau tanggal 15 Juli Anda melakukan penjajakan lokasi magang. Kemudian diskusi tema magang dengan teman atau dengan dosen koordinator magang tanggal 15 Juli. Nah, kemudian setelah itu sudah dapat lokasi magang, kemudian mengurus administrasi, menyusun proposal, silahkan sesuaikan tanggalnya setelah tanggal pembekalan magang dan diskusi dan penjajakan. Nah, jadi logis ya seperti itu. Silahkan masuknya tanggalnya disesuaikan. Nah, kemudian pelaksanaan magangnya setelah itu masukkan kegiatan pelaksanaan magang. Nah, pelaksanaan magang ini nanti tidak akan tercatat secara besar seperti 869 jam, tidak, ini harus teruraikan, terhitung dari tanggal Anda mulai praktik, misalnya praktiknya mulainya 1 September, misalnya 1 September mulai praktik, ya Anda catat di situ 1 September Anda catat sebagai sebagai kegiatan awal, misalnya tanggal 1 September 2025, identifikasi lokasi lokasi magang misalnya gitu. Dari jam berapa? Dari jam kerja Anda misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Nanti dari jam 13 dari jam 12 sampai jam 16 misalnya berkenalan dengan staf administrasi PT bla bla bla. Nah, semua kegiatan yang Anda lakukan di lapangan itu dicatat ya, dan sesuaikan waktu kerjanya. Nah, kemudian nanti sampai pelaksanaan magang itu jumlahnya adalah kurang lebih 869 jam gitu ya. Nah, kemudian
pelaksanaan setelah itu juga Anda boleh memasukkan menyusunan laporan. Nah, silakan menyusun laporan ini tidak harus selalu dilaksanakan setelah beres magang. Anda boleh menyicil gitu ya, menyusun laporan magang. Anda menyicil PKL magangnya mulainya tanggal 1 September. Oh, sudah mulai nyicil laporan itu 1 Oktober misalnya. Ya sudah, Anda boleh di tanggal 1 Oktober menambahkan agenda bahwa tanggal 1 Oktober itu adalah selain melaksanakan magang, misalnya mengikuti rapat dari direksi dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 12 melakukan survei lokasi untuk event. Nah, mulai dari jam 12 sampai jam 16, misalnya dari jam 12 sampai jam 16 misalnya rapat redaksi kembali gitu ya. Nah, berarti malam kalian kerjakan nih, misalnya malam jam 19 sampai jam 21. Anda menuliskan misalnya menyusun laporan magang. Nah, Anda boleh gitu sih, menyusun laporan magang ini tidak harus selalu di tanggal setelah melaksanakan magang, tapi boleh masuk ke dalam waktu-waktu yang ada ketika pelaksanaan magang, asalkan logis. Ya, jangan sampai Anda misalnya berkegiatan di kantor di tempat magang dari jam 7 sampai karena lembur gitu ya, sampai jam 19, jam 20-nya langsung lagi mengerjakan laporan. Yang sangat memungkinkan, tapi kan kita harus berpikir logis bahwa secapek itu magang gitu ya, dari pagi sampai malam masih juga mengerjakan laporan. Nah, pilih mengerjakan laporan itu kalau mau dicicil di tanggal-tanggal yang memang memungkinkan di hari itu Anda mengerjakan laporan. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau ini setelah pelaksanaan magang, baru Anda konsultasi dengan pembimbingan, maupun pembimbing di SP maupun pembimbing di lokasi magang dari tanggal berapa sampai berapa. Ini juga boleh sih konsultasi dengan pembimbing itu dimasukkan di pelaksanaan magang, yang pasti nanti di akhir jumlahnya itu adalah 900 jam. Seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi 900 jam ini bukan berarti 900 ketika Anda ada di lokasi PKL. Tetapi 900 jam ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Nah, mulai saat ini Anda sudah mulai bisa melakukan pencatatan itu di dalam HR Portal, tetapi dengan syarat di dalam HR Portalnya itu lokasi Anda magang sudah tercantum di SIMAK. Nah, kalau lokasi magang Anda belum tercantum di SIMAK, maka Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nanti koordinator magang Prodi Ekowisata Budiah akan membuat daftar list lokasi magang yang sudah ada di SIMAK atau belum. Kalau belum ada di SIMAK, maka Anda harus mencantumkan nama lokasi magang tersebut. Nanti linknya akan kami siapkan, lalu kami akan mendaftarkan ke IPB. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menuliskan program tersebut? Mencatat administrasi kegiatan magang. Nah, pencatatan penilaian magang MBKM ini benar-benar murni dilakukan di dalam HR Portal. Jadi penilaiannya tidak lagi penilaian ketemu langsung dengan dosen pembimbing, ngasih draft, maksudnya masih kasih form nilai, tanda tangan form nilai, tapi semua sudah ternilai ada di dalam student portal. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa lokasi magang Anda harus ada di dalam HR Portal. Kalau belum ada di dalam HR Portal, Anda tidak bisa mengisi aktivitas MBKM kalian. Oke. Silakan Anda masuk ke dalam HR Portal masing-masing. Saya menggunakan HR Portal Student atas nama Desti di sini ya. Saya pinjam akunnya karena saya harus melihat dari sisi mahasiswa, karena akun saya tidak bisa masuk ke akun mahasiswa, sehingga saya pakai akunnya Desti. Di sini kita masuk ke HR Portal. Silakan pilih kemahasiswaan. Kemudian pilih aktivitas. Yang akan muncul adalah seperti ini ya. Jadi di awal silakan masuk ke kemahasiswaan, kemudian pilih aktivitas, akan muncul aktivitas Merdeka Belajar seperti ini. Kemudian kegiatan Anda adalah kegiatan non-kompetisi, sehingga bisa diklik non-kompetisi. Nah, kemudian diisi ya semua ini. Tahun semesternya berarti semester ganjil 2025-2026.
kelompoknya. Nah, karena sebagian besar ini adalah kelompok magang, maka silakan pilih magang atau praktek kerja. Nama kegiatan. Nah, silakan nama kegiatannya apa? Nanti nama kegiatan saya coba contohkan. Misalnya ini dari yang program magang misalnya ya, ini contoh Desti program magangnya di Highline misalnya. Karena disesuaikan ya nanti program magangnya di lokasi mana, ini hanya contoh saja sehingga kok nggak bisa. Sehingga Anda harus menyesuaikan dengan lokasi magang Anda berada. Oke, program. Oke, misalnya, nah program magang di Highland Park misalnya ya contohnya. Kemudian deskripsinya nanti akan saya buatkan juga deskripsinya di dalam link saya siapkan biar semuanya bisa sama gitu ya ininya aktivitasnya lah. Bentar. Oke. Iya. Nah, kemudian penyelenggaranya silakan masukkan program studi ekowisata. Nah, skala kegiatannya silakan skala kegiatan yang Anda lakukan itu tempat Anda magang itu lebih skalanya ke mana? Misalnya apakah internasional, apa nasional, regional, semua ada keterangan situ. Kota, kabupaten, fakultas, departemen atau wilayah kalau kurang dari 5 provinsi. Bergantung ya di mana lokasi Anda magang. Misalnya anggap saja kalau yang namanya nasional harus lebih dari 5 provinsi. Oh, jangkauan tour and travel saya lebih dari 5 provinsi. Misalnya Anda bisa bilang itu nasional. Tapi kalau hanya dalam Jawa Barat saja misalnya oh ya udah ini regional atau mungkin hanya kota dan kabupaten, silahkan di situ ada pilihannya. Nah, kemudian mitranya siapa? Nah, mitranya ini harus tercantum di dalam SIMAK. Kalau belum tercantum di dalam SIMAK, Anda tidak bisa mengisi HR portalnya. Jadi pilihan tidak ada pilihannya. Sehingga nama lokasi PKL magang Anda harus terdaftar di dalam SIMAK. Ya, nanti kita akan buat listnya. Soft skill apa saja yang didapatkan ketika magang? Ya silakan Anda pilih misalnya soft skill komunikasi, kreativitas dan inovasi. Anda juga bisa belajar mengambil keputusan secara soft skillnya, keingintahuan gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian hard skillnya apa saja? Mungkin nanti akan saya siapkan ya, mampu bekerja sama dengan tim, kemudian mampu misalnya mampu mengidentifikasi rencana kewirausahaan apapun ya, ini hanya contoh saja. Nanti kita akan sesuaikan, silakan Anda sesuaikan kemampuan hard skill apa yang Anda dapatkan di lokasi Anda magang. Ya, itu disesuaikan di lokasi masing-masing. Nah, kemudian waktu kegiatan, silahkan waktu kegiatan mulai Anda MBKM itu kapan? Misalnya 1 Agustus, berakhirnya berarti 1 Desember misalnya ya, 1 Desember. Nah, kemudian negara Indonesia ya. Mungkin kalau ada yang di luar Indonesia, kalau di sini nggak ada ya semester 5. Kalau yang PKL ada yang sampai ke Taiwan. Jadi bisa mengisinya negaranya negara Taiwan. Kalau masih Indonesia ya silakan. Lokasi kegiatannya di mana? Misalnya di Highline. Lokasi kegiatannya misalnya Jalan Curug Nangka, bla bla. Karena Highline ada di sana, jadi tulisnya alamatnya Highland Park misalnya Curug Nangka. Dilakukannya secara bagaimana? Offline. Nah, ini jenis kepesertaannya adalah, nah ini yang saya agak bingung kalau per kelompok nanti suka terjadi tumpang tindih ketika mengisi log activity. Siapa yang terakhir ngisi nanti akan tertimpa gitu ya. Jadi kita coba saja individu dulu ya kepesertaannya, karena mau bagaimanapun nilai yang keluar nanti adalah individu dan log activity-nya individu. Nah, sebagai apa gitu ya? Oke, kita anggap sebagai anggota saja. Posisinya ini tidak ada tanda merah. Saya rasa tidak, misalnya humas mungkin.
misalnya di humas di tempat Anda bagian divisi atau apapun ya disesuaikan. Nah, jumlah peserta, nah berapa orang yang ada di sana, misalnya anggaplah 3 ya. Nah, kemudian pembimbing sekolah vokasi, pembimbing FB-nya siapa? Anggap saja saya dulu ya, ini kan ya Sofiantina. Nah, pembimbing mitra pun tidak akan muncul namanya kalau belum didaftarkan ke IPB, karena Highline ini sudah menjadi mitra tahun sebelumnya, sudah didaftarkan sehingga ada namanya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga tugas Anda adalah nanti satu, mengecek apakah lokasi PKL, lokasi magang Anda ada di dalam HR portal atau simak student, dan apakah nama pembimbingnya sudah ada atau belum. Kalau lokasinya belum pernah ada, otomatis pembimbingnya juga belum pernah ada. Tapi kalau namanya lokasinya sudah pernah ada di dalam simak atau kakak kelas kalian pernah magang di sana, kemudian Anda magang lagi, kemungkinan besar ada. Ya, tapi kalau belum ada nanti kita data. Nah, silakan ditulis di situ, sehingga di sini juga perlu dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung Anda untuk melaksanakan kegiatan MBKM ini. Nah, di sini ada keterangan, ada sertifikat kegiatan, LOA, laporan kegiatan, foto, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini silakan diisi dulu saja dengan dokumen proposal kegiatan, ya, kemudian surat penjajakan magang dan surat balasan magang, serta dokumentasi Anda melakukan magang. Nanti ketika sudah selesai magang, laporan magang, kemudian ada sertifikat magangnya mungkin, silahkan diupload, ditambahkan. Untuk sementara kita masukkan dulu proposal magang, kemudian surat persuratan penjajakan dan balasan dari mitra untuk magang, serta dokumentasi magang. Silakan di sini dimasukkan misalnya tadi proposal magang, kemudian surat izin magang, misalnya surat balasan magang, dan foto misalnya. Silakan lampirkan apa yang Anda maksud tadi. Ya, anggaplah saya ngambil foto, ngambil dokumen. Inilah misalnya contoh. Nah, linknya misalnya ini, link yang ada di dalam, dibuat di dalam folder link MBKM, nanti akan disiapkan. Ya, nanti kalian cari di situ ya folder-foldernya. Kemudian simpan. Nah, gagal, ada yang tidak valid nih, ada yang tidak terisi. Nah, makanya ini yang saya khawatirkan. Oh, ininya belum terisi. Indonesianya di mana? Jawa Barat misalnya. Misalnya di Jawa Barat, Kabupaten Bogor misalnya. Oke, nah ini ada yang terlewat, tidak mau menyimpan. Nah, akhirnya selesai. Nah, ini baru draft. Ya, bisa dilihat di sini. Sudah ada kegiatan magang profesi. Nanti nilai itu akan berkaitan di sini. Nah, setelah itu maka kita akan bisa melihat ini masih bisa diedit. Nah, jadi silakan Desti diedit, sesuaikan ya. Ini karena saya jadikan contoh, jadi silakan nanti diedit saja. Nah, kemudian setelah itu kalau kita sudah bisa melihat, nah ini sudah terlihat ya kepesertaannya. Nah, ini sudah bisa terlihat program studi ini di mana, highlight, tempat dari mulai kapan sampai kapan, kemudian peserta individu, desanya humas misalnya. Pembimbingnya adalah saya, nilainya belum ada. Nah, ini nanti pembimbing yang akan menilai MBKM Anda ada di sini nanti. Pembimbing dari SB dan pembimbing dari mitra. Ada evaluasi lapangan, ada output kegiatan, ada laporan akhir. Ini ada nilai. Kalau data-data magang Anda tidak masuk sini, Anda tidak akan mendapatkan nilai. Ya, sehingga di dalam portal student ini wajib diisi oleh masing-masing, bukan per kelompok. Ya, ini contohnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk
Nah, ini untuk kegiatan dari mulai 1 Agustus sampai 1 Desember, ini belum ada log activity-nya. Belum ada rangkaiannya. Sehingga inilah yang harus Anda lakukan setelah membuat folder besar tentang magang MBKM. Nah, ini log activity yang harus Anda masukkan, tanggal di mana mulai dari tadi yang saya sampaikan. Nah, mulai dari 14 Juli ngapain aja tuh? Oh, penjajakan lokasi magang, oh pembekalan dan sebagainya. Nah, kita mulai dari persiapan. Anggaplah tanggal 14 Juli ya. 14 Juli misalnya. Jam berapa tadi? Jam 8. Ya, jam 8.00 sampai jam 12.00. Jenis kegiatannya misalnya berita acara kegiatan. Pembimbing penggeraknya, misalnya tadi kan karena udah mencantumkan saya, pembimbingnya akan muncul. Dilakukan secara offline. Lokasinya di mana? Tadi Highland Park. Topiknya apa? Misalnya topiknya adalah pembekalan MBKM. Filenya silakan, nanti filenya akan saya kirim, buku panduan magang MBKM. Saya akan share ya. Itu bisa dijadikan bukti aktivitasnya berupa lampiran magang foto buku pembekalan magang, simpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tanggal 14 Juli dari mulai jam 8 sampai jam 12 itu adalah pembekalan. Baru 4 jam. Sedangkan kita harus berapa? 900 jam. Ya, ini. Nah, lanjut nanti seperti itu, tambah terus hari kedua, tanggal berapa lagi pembekalan dan sebagainya sampai Anda masuk di tanggal 1 Agustus misalnya sudah mulai melaksanakan magang dan seterusnya sampai akhir nanti, sampai 1 Desember. Kalau Anda libur tidak usah dimasukkan ke dalam log activity. Kecuali libur Anda gunakan misalnya menyusun laporan magang hari Minggu dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Silakan Anda masukkan, walaupun itu di hari Minggu. Jadi segala bentuk usaha yang Anda lakukan untuk memenuhi jam magang, sekalipun itu Anda mengerjakan laporan di hari libur, tolong dimasukkan ke sini. Sehingga 900 jam itu bukan berarti 900 jam ada di lokasi PKL atau magang. Tetapi pelaksanaan magangnya tetap harus mengacu seperti di dalam surat magang. Ya, usahakan nanti di dalam magangnya itu sendiri ini akan total jamnya adalah sampai total jam magang sebanyak mana jamnya? Nah, 900 jam. Ini kan baru 4 jam. Dan ini masih draft ya, nanti masih bisa diubah. Silakan Desti nanti diubah, ini menyesuaikan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi di pertengahan semester ini kita sudah mulai bekerja memasuki student portal untuk mengisi log activity. Masing-masing dosen pembimbing sudah didapatkan dan masing-masing dosen pembimbing nanti akan mengecek. Tugas utama Anda saat ini adalah mengecek apakah lokasi magang Anda sudah tercantum di student portal bagian kemahasiswaan di aktivitas ini tadi ya. Silakan non kompetisi ditambah diisi atau belum, atau langsung saja di sini cari ya. Oh, lokasi magangnya. Nama mitranya, apa sih mitranya udah ada belum ya di sini? Misalnya PT Bina Sejahtera. Oh, belum ada. Oh, berarti saya harus mendaftarkan lokasi yang belum ada. Nah, kalaupun memang nanti belum ada, tolong dicek kembali penamaannya karena ada juga yang menuliskan nama yang hampir mirip atau berbeda. Misalnya ada yang magang di Kebun Raya Bogor. Ketika mengisi Kebun Raya Bogor, nah ada Kebun Raya Bogor. Ada juga kalau tidak salah yang mengisinya itu PT-nya MNR, Mitra Nusa Raya.
Nah, itu mana yang dipakai? Nah, itu tolong disesuaikan ya. Jadi MNR itu mitra. Duh, lama lagi nih. Nah, jadi nanti tolong disesuaikan lokasinya, mungkin penamaannya ada yang berbeda dengan cutting ketika di sana. Contoh ke KRB nulisnya harusnya Kebun Raya Bogor, kok nggak ada, belum tentu nggak ada, tapi dicek kembali ya nama-nama lokasinya. Seperti itu di dalam SIMAK ini sendiri. Nah, jadi tugas Anda adalah saat ini mengecek nama lokasi magang Anda apakah sudah tercantum di dalam student portal, dan juga dosen pembimbingnya, dosen pembimbing dari luarnya. Ya, kalau sudah terdaftar biasanya suka ada, tapi belum tentu sama. Kalau belum tentu, misalkan pernah ada di KRB pembimbingnya namanya Pak Indra. Saat ini Pak Indra sudah nggak di Kebun Raya Bogor, tapi sudah pindah ke PT yang lain. Anda ganti dosen pembimbing, bukan Pak Indra, tapi namanya belum ada di SIMAK. Nah, Anda wajib mendaftarkan lagi. Nah, untuk mendaftarkan pembimbing nanti akan ada tutorialnya tersendiri. Saat ini kita akan mendata apakah lokasi magang Anda sudah ada di dalam SIMAK atau belum, dan dosen pembimbingnya sudah ada apa belum. Ya, mungkin itu saja untuk arahan tengah semester bagi yang magang MBKM. Silahkan dilakukan, dikerjakan mulai hari ini sehingga nanti tidak menumpuk di akhir ya ketika magang berakhir. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.